Selamat pagi para siswa. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai kalor, ya. Materi kalor ini akan menjadi pengantar untuk materi perpindahan kalor yang akan menjadi materi esensial kita, ya, terutama soal konduksi. Tetapi sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih itu kalor. Sebenarnya ketika SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang materi kalor ini, ya. Jadi mengenai kalor, asas Black, suhu, itu kalian sedikit banyak sudah belajar ketika kalian SMP. Nah, saya akan mereview sedikit mengenai kalor dan perubahan wujudnya. Apa sih kalor itu? Kalor itu adalah energi, ya. Kalor adalah salah satu bentuk energi dalam wujud panas, ya. Tetapi kita harus membedakan kalor itu berbeda dengan suhu. Panas itu berbeda dengan suhu, ya. Kalau suhu itu adalah ukurannya atau pembandingnya, ukuran dari suatu panas. Sedangkan panas sendiri atau kalor sendiri adalah energinya. Sebagai contoh, misalnya, meskipun suhunya tinggi, misalnya air bersuhu 100 derajat Celcius, kalau cuma satu tetes air 100 derajat Celcius, itu eh, seandainya itu menetes di tangan kita, kalau cuma satu tetes itu tidak akan begitu sakit, ya. Dibandingkan dengan air yang misalnya cuma 80 derajat Celcius, tapi 1 liter itu akan lebih sakit. Itu artinya meskipun suhunya lebih tinggi, tapi kalau masanya kecil, maka energi yang dibawa air tadi jadi lebih sedikit. Terbalik dengan yang tadi, yang air yang suhunya 80 derajat Celcius, tapi masanya misalnya volumenya sampai 1 liter, ya, masanya sampai 1 kilogram, itu akan lebih membawa energi lebih besar, sehingga kalau terkena kulit kita itu akan lebih sakit gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan. Kalor sendiri itu dibedakan menjadi dua macam, ya. Kalor ada yang bisa meningkatkan suhu zat. Jadi jika kalor itu diberikan pada suatu zat, maka suhunya akan meningkat. Dan kalor ada yang merubah wujud zat. Sebetulnya bukan berarti kalor ini ada dua macam, ya. Tapi kalor ini bisa bekerja dengan dua cara gitu ya. Jadi suatu zat yang dipanaskan suhunya akan meningkat, tapi pada suatu titik suhunya tidak meningkat, melainkan wujudnya berubah. Kita mengenal ada istilah meleleh, mencair gitu ya, kemudian menguap, itu salah satu atau contoh dari perubahan wujud zat. Kalor perubahan wujud disebut juga dengan kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah ketika kalor itu diserap, ya, diserap oleh suatu zat. Kita memberikan kalor pada suatu zat, contohnya kita memanaskan air gitu ya, memanaskan es, tapi ada dalam suatu titik, dalam suatu fase, air atau es tadi tidak bertambah suhunya, ya. Misalnya itu terjadi pada suhu 0 derajat, yaitu fase meleleh, mencair, dan pada 100 derajat, yaitu fase menguap, ya. Pada fase itu, kalor yang masuk itu hanya membuat zat berubah wujud, air berubah wujud. Es menjadi air atau air menjadi uap, tetapi tidak menyebabkan perubahan suhu. Nanti kita akan pahami lebih lanjut. Sedangkan rumus dari kalor sendiri itu ada dua macam, ya. Kita tadi lihat karena menurut fungsinya ada dua macam kalor, berarti rumusannya juga ada dua, ya. Saat kalor ini meningkatkan suhu zat, maka rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, ya. Di sini kita lihat ada faktor delta T, ya. Ada faktor delta T atau perubahan suhu. Itu artinya dalam hal ini kalor ini sedang meningkatkan suhu zat. Tetapi di bagian bawah untuk merubah bentuk atau wujud zat, ya, adalah Q sama dengan M kali L untuk merubah es menjadi air, atau Q sama dengan M kali U untuk merubah air menjadi uap.
dalam kedua rumus ini tidak mengandung delta T. Jadi pada saat kalor ini bekerja merubah wujud zat, dia tidak disertai perubahan suhu. Kita bisa melihat apa itu? Kalau Q sama dengan MC delta T, berarti Q-nya itu kalor dengan satuan SI Joule, ya. M itu massa, kilogram, C itu kalor jenis, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu, dalam satuan Kelvin bisa, Celcius bisa, tapi SI-nya adalah Kelvin ya. Kemudian L adalah kalor lebur dan U adalah kalor uap ya. Ya, kita lihat tabel dari beberapa kalor jenis zat berikut. Kita bisa lihat kalor jenis itu satuannya dinyatakan bisa dalam kilokalori per gram derajat Celcius atau dalam joule per kilogram derajat Celcius. Sebagai contoh, misalnya saya mengambil air ya. Air ini kalor jenisnya adalah 4200 joule per kilogram Kelvin. Tapi dalam kalori per gram Celcius adalah 1. Ya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa zat yang lain ya. Nah, di sini ada catatan. Ada catatan ini untuk air, khusus untuk air ya. Karena nantinya wujud yang akan sering kita gunakan adalah air. Air ini kalau kalor jenisnya adalah dalam kalori 1 ya, dalam S setengah, kalau wujudnya S adalah setengah kalori per gram derajat Celcius, sedangkan kalau dalam wujud uap adalah 0,48 kalori per gram derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau untuk kalor leburnya dari S menjadi air, besarnya adalah 80 kalori per gram, sedangkan kalau dari air menjadi uap adalah 542 kalori per gram. Tentu saja nilai ini akan kadang-kadang sedikit berbeda satu referensi dengan referensi lainnya ya. Ada nilai-nilai yang angkanya itu agak berbeda, ada pembulatan dan ada yang ditulis lengkap gitu ya. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 226 ya. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 226. Di sana ada kalor lebur, kalor didih gitu ya. Dari zat-zat. Kemudian di halaman 216 itu ada kalor jenis ya, tabel kalor jenis dari beberapa zat. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan, tapi itu tidak masalah. Yang penting kita mengerti bagaimana arti fisik dari kalor jenis ini. Pertama, coba kalian pahami, kalor jenis air dituliskan 1 kalori per gram derajat Celcius. Artinya apa sih? Artinya untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius pada air 1 gram. Jadi kalau kita punya 1 gram air dan kita ingin menaikkan suhunya 1 derajat Celcius, kita butuh energi sebesar 1 kalori. Ya, sedangkan kalor lebur L sama dengan 80 kalori per gram. Ini untuk kalor lebur dari es menjadi air. Misalnya kita punya es 1 gram suhunya 0 derajat, kemudian mau kita ubah bentuknya menjadi air yang suhunya 0 derajat juga, maka diperlukan energi sebesar 80 kalori. Coba perhatikan perbedaannya. Kalau kalor jenis itu untuk menaikkan suhu suatu zat ya, menaikkan suhu air, tetapi wujudnya tidak berubah. Dari air tetap menjadi air, hanya suhunya meningkat. Akan tetapi untuk kalor lebur itu suhunya tidak berubah. Dari es 0 derajat menjadi air 0 derajat. Tetapi wujudnya berubah. Ya. Nah, untuk bisa lebih memahami perubahan wujud dari air ini, kita akan coba melihat diagram fase berikut. Ya. Ini adalah diagram perubahan wujud air. Kita bisa lihat di sini sumbu Y-nya adalah suhu, kemudian sumbu X-nya adalah waktu ya. Nah, di sini ada garis-garis yang menunjukkan fase perubahan
suhu dan wujud dari air ya. Kita lihat untuk fase AB. Ini kalau suhunya 0 derajat berarti titik A ini di bawah 0 derajat ya. Fase AB, es bersuhu di bawah 0 derajat kemudian dipanaskan sehingga suhunya meningkat ya. Suhunya meningkat sampai ke 0 derajat tentu saja. Dan pada saat itu energi yang masuk menyebabkan getaran antar molekul air, molekul es dan menyebabkan adanya sedikit jarak antar molekul. Jadi es ini kan benda padat ya. Es ini benda padat sehingga molekulnya itu lebih rapat ya. Molekulnya lebih rapat dan ketika dipanaskan dia akan mulai bergetar. Kemudian fase dari B ke C kita bisa lihat. Fase dari B ke C, pada saat itu es meleleh menjadi uap air pada suhu 0 derajat dan menyebabkan susunan molekul makin tidak teratur ya. Karena ini proses dari padat menjadi cair, berarti ada proses meleleh, mencair. Tidak ada perubahan suhu di sini ya. Suhunya tetap 0 derajat, di garis 0 derajat, tetapi bentuknya berubah sehingga molekulnya itu makin acak ya, molekulnya makin acak. Kemudian fase C ke D. Fase CD kita bisa lihat di sini es sudah menjadi air seluruhnya sekarang ya. Dia sudah menjadi air seluruhnya, kemudian suhunya terus meningkat dari 0 sampai 100 derajat jika terus dipanaskan ya. Nah, pada saat ini gerak molekulnya makin cepat sebanding dengan suhunya ya. Dan energi kinetik molekul meningkat. Kemudian pada suhu 100 derajat yaitu fase DE. Pada fase DE air itu mendidih ya, air mendidih dan mengalami proses menguap ya. Dan ketika menguap, molekul ini mulai terpisah satu sama lain ya. Mulai dari permukaan airnya. Jadi di molekul yang ada di permukaan air itu terpisah, mulai lepas. Ikatannya antara air dengan air dia terpisah menjadi uap air yang lepas di udara ya. Itu terjadi pada saat mendidih. Nah, kemudian saat terus dipanaskan di atas 100 derajat, uap air ini molekulnya akan bergerak makin cepat. Begitu juga dengan energi kinetiknya. Tapi tentu saja itu jika dikondisikan dalam ruangan yang sama ya. Karena kalau aslinya ketika uap air ini menguap ke udara lepas, maka dia akan mengalami tekanan yang lebih kecil ya, karena ruangannya lebih besar ya. Apalagi kalau misalnya dia dari dalam panci tertutup keluar dari panci, tentu saja tekanannya akan berbeda ya. Nah, seperti itu cara kita memahami dari wujud dan perubahan suhu dari air ya. Nah, kita akan coba melihat bagaimana sih bentuk atau simulasi dari molekul air yang sedang dipanaskan dari es hingga menjadi uap air. Kita akan mencoba untuk melihat fase ya, wujud zat dalam beberapa fase. Jadi ini animasi dari PET ya, kita bisa melihat dalam hal ini di sini ada suatu wadah ya, suatu wadah tertutup. Di sini ada termometer untuk mengukur suhu dan di sini ada pengatur suhu panas atau dingin. Di sini ada jenis zat yang bisa kita masukkan ya, ada neon, argon, oksigen dan air. Kemudian di sini ada wujudnya. Kita mau memilih wujud apa? Padat, cair atau gas ya. Kita bisa lihat kalau bentuknya padat, ini saya ambil contoh neon ya. Karena kalau argon, oksigen, air, untuk air bentuknya akan tidak teratur gini ya. Saya coba ambil yang teratur aja. Untuk neon, kalau bentuknya padat, berarti teratur seperti ini bentuknya ya. Ikatan antar molekulnya itu sangat rapat, sangat dekat jarak antar molekulnya. Dan ketika bentuknya cair, dia akan lebih renggang ya. Jadi jarak antar molekulnya akan jadi lebih renggang. Nah, ketika dia berwujud gas akan seperti ini. Jadi jarak antar partikelnya akan sangat renggang dan dia acak, bergerak kemana-mana, tidak teratur
dengan kecepatan tertentu. Ya. Nah, bagaimana perilakunya jika kita berikan berikan panas ya, kita berikan panas sehingga suhunya meningkat. Misalnya padatan ini kita panaskan. Nah, kita bisa lihat padatan yang dipanaskan ini perlahan akan regang ya. Jadi ikatan molekulnya satu sama lain akan meregang sehingga wujudnya semakin acak. Itu artinya ada perubahan dari padat kemudian menjadi cair kemudian menjadi gas ya. Kalau itu kita terapkan pada air misalnya, ini air berbentuk padat ya, es. Nah, kemudian kita panaskan. Ini kita bisa lihat suhunya. Misalnya suhunya ini awalnya adalah minus 127 derajat Celcius, berarti es bentuknya ya. Terus kita panaskan. Sampai suhunya masih di bawah 0 derajat, dia masih tetap bentuk es, masih tetap berikatan ya. Nah, ketika kita panaskan sampai di atas 0 derajat, dia mulai terurai. Bentuknya mulai terurai, melebar, mengisi ruang. Bentuknya menjadi air. Terus kalau kita terus panaskan, ya bentuknya akan menjadi seperti ini ya, air bentuk padat ya. Kemudian di atas 100 derajat akan mulai ada partikel es yang terlepas. Nah, dalam hal ini ada yang menarik dalam wujud dan zat air ya. Kita coba perhatikan. Ketika dia itu berbentuk liquid ya, dia itu justru lebih rapat dibandingkan ketika berbentuk solid ya. Jadi ketika bentuknya cair, air ini lebih rapat dibanding ketika berbentuk padat. Mengapa? Karena ketika berbentuk padat, air ini mengalami peregangan. Jadi ada yang namanya anomali air ya. Anomali air itu berarti ketika air itu membeku dari suhu 0 sampai minus 4 derajat, dia itu justru memuai. Nah, ketika memuai ini akan muncul jarak antar partikelnya. Nah, ketika muncul jarak antar partikel, kemudian membeku, sehingga ketika menjadi beku, menjadi es, itu tetap ada jarak di antara molekul-molekul tadi. Itu kenapa volume es yang membeku itu lebih besar daripada volume air yang dalam wujud cair ya. Itu kalau kita memasukkan plastik misalnya minuman mineral gelas ke dalam freezer, maka ketika membeku menjadi es dia akan menggembung gitu ya, volumenya menjadi lebih besar gitu. Nah, tetapi untuk karakteristik gasnya itu sama ya, ketika gas dia akan lebih acak uap airnya. Jadi ikatan antar molekulnya itu menjadi lebih lemah gitu ya, sehingga jaraknya menjadi lebih regang seperti ini. Nah, itu adalah wujud zat ya, wujud zat dalam hal ini air. Nah, di sini kita bisa melihat diagram perubahan wujud zat ya. Kalau kamu perhatikan diagram fase di samping sini, ini ada sumbu X-nya suhu dan sumbu Y-nya adalah tekanan ya. Wujudnya itu yang kuning ini adalah gas, yang ungu adalah padat, yang hijau adalah cair, liquid. Nah, kita bisa melihat di sini pada saat suhu ini, suhu yang sekarang minus 259 derajat Celcius dengan tekanan 0 atm, wujudnya itu adalah padat dan gas. Wujudnya neon ini ya. Kalau saya ganti air, ya berarti pada saat suhu minus 127 derajat Celcius, tekanan 0 atm, maka wujudnya adalah padat dan gas. Nah, ketika saya naikkan suhunya, kita bisa lihat kalau saya naikkan suhunya, ya, dia mencapai suatu titik. Nah, titik di tengah-tengah sini disebut dengan triple point ya. Jadi triple point atau keadaan di mana air itu berwujud gas, cair dan padat ya. Jadi pada titik ini suhu minus 12 derajat Celcius, tekanan 0 atm itu bentuknya itu ketiga-tiganya.
Jadi bentuknya adalah cair, gas, dan padat. Lalu kalau kita panaskan lagi, ya melebihi suhu itu. Nah, misalnya ini pada suhu 52 derajat Celcius, maka wujudnya adalah gas dan cair. Dan seterusnya, kalau kita panaskan, dia akan berada di wujud itu. Ya. Jadi, itu disebut dengan titik triple air ya. Tadi ketika suhunya itu minus 12 derajat Celcius dan tekanan 0 atm. Ya. Nah, kita kembali lagi ke diagram perubahan wujud air. Sekarang kita sudah memahami bagaimana sih karakteristik dari wujud air pada saat dia itu berupa padat, cair, dan gas. Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menerapkannya dalam perhitungan. Ya, dalam perhitungan. Nah, misalnya saya memiliki es yang bermassa 1 gram dan suhunya minus 5 derajat Celcius. Kemudian es ini akan saya ubah wujudnya menjadi uap air ya, uap air yang massanya tetap 1 gram dan suhunya 10 derajat Celcius. Berarti ada fase perubahan wujud dari es menjadi uap air ini ya. Nah, kalau kita terapkan pada diagram tadi, diagram perubahan suhu dan wujudnya, jadi diagram perubahan wujud air ya, diagram perubahan wujud air, ini dari es minus 5 derajat Celcius menjadi es 0 derajat Celcius sampai 100, kemudian 10, 110, sampai 110 derajat Celcius ya. Tadi ya, misalnya saya punya es yang massanya 1 gram dan suhunya minus 5 derajat Celcius. Kemudian ini mau saya ubah menjadi uap air yang massanya 1 gram dan bersuhu 110 derajat Celcius. Ya. Kemudian saya terapkan ke dalam diagram perubahan wujud air tadi. Ya. Di sini bentuknya adalah es karena suhunya di bawah 0 derajat. Kemudian es ini akan saya naikkan suhunya dengan cara memberi kalor sampai suhunya dari min 5 menjadi 0 derajat. Maka berapa banyak kalor yang kita perlukan? Ya. Tadi kita tahu kalau kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Artinya apa 0,5 kalori per gram derajat Celcius itu? Artinya untuk menaikkan suhu es sebanyak 1 derajat, jika es itu massanya 1 gram, maka kita butuh memberi es itu sebanyak setengah kalori. Ya. Jadi kalau kita mau menaikkan suhu es 1 derajat pada es yang massanya 1 gram, kita harus memberikan 1 kalori. Nah, kalau kita mau naik 5 derajat, berarti kita butuh berapa kalori? Ya, kita butuh 2,5 kalori. Ya. Kita bisa hitung misalnya ini fase dari A ke B. Berarti QAB-nya adalah M kali C kali delta T. Masanya 1 gram, C-nya setengah, delta T-nya 5. Berarti 2,5 kalori. Ya. Nah, setelah menjadi air, di sini wujudnya adalah air, kemudian dia berubah wujudnya. Setelah menjadi es 0 derajat, jadi setelah menjadi es 0 derajat, kemudian dia akan berubah wujudnya menjadi air ya, dari titik B ke titik C. Berubah menjadi air. Nah, untuk merubah wujud zat dari es menjadi air ini butuh namanya kalor yang disertai perubahan wujud zat ya. Jadi kalor yang merubah wujud zat kita rumuskan dengan Q BC sama dengan M kali L. Di sini melibatkan kalor lebur ya. Kalor lebur.
Masanya 1 gram S-nya ya. Kemudian diubah menjadi air dan kalori leburnya adalah 80 kalori per gram. Berarti kita butuh 80 kalori untuk merubah dari es 0 derajat ini menjadi air 0 derajat. Masanya 1 gram ya. Berarti kita butuh 80 kalori. Kalau ini sumbu X-nya ini saya pakai sebagai ukuran kalor dalam satuan kalori, berarti tadi di sini 2,5 kalori, di sini tambah 80 ya. Tambah 80 berarti menjadi 82,5 ya. 82,5 kalori. Dan seterusnya, ini kalau kita naikkan suhunya sampai 100 derajat Celcius, ya, berarti kalornya akan ditambahkan lagi ya untuk menaikkan suhu. Untuk menaikkan suhu, berarti kalau ini titik C, sini titik D, berarti QCD, kalau menaikkan suhu berarti sama dengan AB ya, M kali C kali delta T. Tapi di sini wujudnya adalah air ya. Sehingga masanya air 1, kalor jenis air 1, delta T-nya 100. Nah, dalam hal ini kalor jenis air 1, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Artinya, untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 derajat Celcius, pada air 1 gram, kita butuh 1 kalori. Kalau mau menaikkan 100 derajat Celcius, berarti kita butuh 100 kalori. Sehingga dari awal sampai titik D, yang kita butuhkan adalah 182,5 kalori. Nah, untuk berikutnya kalian bisa menuliskan sendiri ya. Caranya sama. Berarti dari titik D ke titik E, air ini akan diubah menjadi uap ya. Air akan diubah menjadi uap. Nah, untuk menjadi uap kita butuh kalor perubahan wujud, yaitu yang melibatkan kalor uap ya. Q DE yaitu M kali U. Ya, kalian bisa coba menghitung berapa kalor yang diperlukan untuk menguapkan air 100 derajat menjadi uap air 100 derajat ya, masanya 1 gram. Kemudian nanti dari titik E menuju titik F yaitu fase di mana uap 100 derajat dipanaskan lagi sampai mencapai 110 derajat ya. Berarti Q EF nanti akan membutuhkan massa kali C, ini C-nya C uap ya, dikali delta T. Delta T-nya 100 sampai 110 derajat. Berarti delta T-nya adalah 10 derajat. Nah, kalian bisa menyelesaikan, nanti kalian tambahkan di sini ya. Dapat angkanya berapa, di sini dapat angkanya berapa. Maka ini akan terjawab berapa total kalor yang diperlukan untuk mengubah dari es 1 gram minus 5 derajat sehingga menjadi uap air 1 gram bersuhu 110 derajat. Caranya tinggal kita total dari QAB, QBC, QCD, QDE, dan QEF. Ya, seperti itu cara menghitung total kalor dari perubahan wujud zat, dalam hal ini air ya. Sekarang kita akan melihat tentang asas Black ya. Asas Black ini apa? Asas Black adalah asas pertukaran kalor ya. Jadi jika kita mencampurkan dua benda yang suhunya berbeda, maka pada kedua benda itu akan terjadi pertukaran kalor. Benda yang suhunya lebih tinggi itu akan melepas kalor dan diberikan kepada benda yang suhunya lebih rendah ya. Contoh misalnya kita mencampur air panas dan air dingin, maka akan menjadi hangat. Kenapa menjadi hangat? Karena air yang lebih panas tadi ketika dicampur akan melepas kalor. Dan kalor yang dilepaskan ini akan diterima oleh air dingin ya. Kita bisa menghitung berapa suhu campuran dari pencampuran zat ini. Oke, contoh misalnya kita memiliki air panas ya, air yang masanya 10 gram, suhunya
80 derajat Celcius. Kemudian akan kita campur dengan air dingin, masanya 5 gram, suhunya 5 derajat Celcius. Kita mencampur air panas 10 gram, masanya 80 derajat Celcius, dan air dingin 5 gram, suhunya 5 derajat Celcius. Maka jadinya apa? Jadinya tentu saja air yang masanya 15 gram, suhunya berapa derajat Celcius? Nah, untuk menghitung suhu campurannya, berarti kita harus melihat bahwa ada kalor yang dilepas dari air panas diberikan ke air dingin, ya. Ada kalor yang dilepaskan oleh air panas lalu diberikan ke air dingin. Jika dianggap lingkungannya itu tidak memengaruhi, jadi tidak ada kalor yang dilepaskan ke lingkungan, semuanya masuk ke dalam air dingin, maka kita bisa hitung Q lepas sama dengan Q terima. Sekali lagi, ini adalah kondisi ideal ya. Untuk kondisi nyatanya tidak bisa seperti itu, karena air panas yang diletakkan di atas meja, maka otomatis air panas ini akan langsung melepaskan kalor ke lingkungan, ke udara sekitarnya, ke gelasnya ya. Jadi dia tidak bisa hanya melepas kalor ke air dinginnya saja. Ini adalah kondisi ideal ya. Kondisi ideal untuk memodelkan pertukaran kalor ya. Nah, kita bisa lihat kalor yang dimiliki air panas ini, jika kita gambar diagram suhunya, yang air dingin 5 derajat, yang air panas 80 derajat suhu ya. Kemudian ketika dicampur, maka yang air panas itu suhunya akan turun. Yang air dingin suhunya akan naik. Ya. Sehingga ada pertemuan di sini. Suhu campurannya saya tulis sebagai TC ya. Nah, kalau kita lihat air yang panas itu melepas, Q lepas, air yang dingin menerima, Q terima. Besarnya sama-sama perubahan suhu, berarti M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Dalam hal ini, misalnya kita kasih indeks 1 untuk yang air panas, indeks 2 yang air dingin, berarti M1, M2, delta T1, delta T2. C-nya sama, karena wujud keduanya adalah air ya. Massa air panasnya 10 gram. Kalor jenis airnya 1. Perubahan suhunya kita lihat. Perubahan suhunya itu dan yang panas dari 80 derajat turun sampai ke suhu campurannya TC derajat. Berarti kalau kita menghitung delta T-nya adalah 80 dikurangi TC ya. Sedangkan massa 2-nya itu adalah massa air dingin. Massa air dinginnya 5 gram, kalor jenisnya sama, 1 ya. Sedangkan delta T-nya dia dari 5 derajat suhunya akan naik sampai ke TC derajat. Berarti selisih atau perubahan suhunya adalah TC dikurangi 5 derajat. Ya, sehingga kalau kita hitung ini 2, terus dimasukkan ke dalam, berarti 160 dikurangi 2 TC sama dengan TC dikurangi 5. Kita bisa pindah ruas ya, pindah ruas berarti 165 sama dengan 3 TC. Berarti TC adalah 165 dibagi 3 ya. Berarti 55 derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat bahwa suhu campurannya ini bernilai 55 derajat Celcius. Artinya air yang panas bersuhu 80 derajat tadi, ketika dicampur dengan air dingin 5 derajat, jika tidak ada kalor yang lepas ke lingkungan, hanya ada kalor yang lepas dari air panas ke air dingin saja, maka suhu campurannya akan menjadi 55 derajat Celcius. Begitu cara menerapkan asas Black ya, asas pertukaran kalor pada sistem yang sederhana seperti ini. Nanti untuk pengembangannya kita akan melihat di contoh soal.